niki kan akhir zaman toh. Secara syariat setelah akhir zaman niki kita akan memasuki fase yang berikutnya adalah yaumil qiyamah. Karena Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, setelahnya tidak ada, berarti hari kiamat. Miturut kacamata syariat disebut kiamat adalah isi dunia semuanya langit Allah hancurkan. Tidak ada satupun yang wujud yang ada kecuali Allah. Oke. Itu betul secara syariat. Terus bagaimana kita memandang secara hakikat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus. Alhamdulillah sudah diperkenankan menjadi murid dari beliau Haji Ismail. Mohon maaf sebelumnya Gus. Ada unek-unek yang tadinya gak mau saya utarakan Gus. Tapi karena ada dahulunya jenengan bahwa anggap saya ini lebih dari saudara kandung, jadi akhirnya saya berani untuk mengutarakannya Gus. Izin mohon maaf Gus, saya mau nagih janji Gus. Insya Allah kalau saya tidak keliru, kalau keliru mohon dimaafkan Gus. Dulu waktu pertemuan pengajian di Mangaran rumahnya Bapak Nawawi, jenengan pernah berjanji insya Allah kalau pertemuan lagi akan membahas tentang Al-Quranul Qadim. Itu yang saya tunggu Gus saat ini Gus. Kalau mungkin keliru atau ingatan saya mohon dimaafkan Gus. Mohon penjelasannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadim niku dahulu secara lugat. Maksud daripada Al-Quranul Qadim, satu ayat tanpa ditulis tapi bisa dibaca. Itulah yang kusebut sebagai ayat-ayat yang tersirat di dalam ayat kauniyah atau Qur'aniyah. Ini maksud daripada Al-Quranul Qadim. Ayat Qur'aniyah yang berjumlah 30 juz, suratnya 114, yang tertulis ini kan kita pelajari di pondok pesantren. Loh, di dalam setiap ayat Qur'aniyah ini dari sisi makosid, maksudnya yang inti, itulah yang disebut sebagai Al-Quranul Qadim. Dan ini alhamdulillah akan diwujudkan sebagai ayat yang tertulis. Tapi dampaknya nanti bagi kita yang ada di mesti protes. Makanya besok itu Pak, tidak semuanya akan mendapatkan ini. Paling tidak nanti ada 30 juz juga. Jadi 30 jilid. Ini berhak
yang mendapatkan adalah panjenengan yang sudah berjalan la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana. Di luar itu mesti bingung. Contoh nggih. Alif lam mim. Ini kan sementara al muradu bihi illallah. Saya buka tafsir muhakamah baik dari tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Mundir, Ibnu Katsir. Jawabannya yang tahu cuman Allah, karena ini tergolong ayat mutasabbihah yang diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 7. Setiap ayat itu ada makna muhakamah tafsirnya. Yang kedua al-mutasabbihah. Al-mutasabbihah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Makanya yang paham nanti adalah golongan hati seseorang hamba yang Allah kehendaki, itulah golongan hati yang sudah mencapai ma'rifatullah. Jadi nanti cara saya mendistribusikan hanya jenengan hati yang sudah berjalan dzikir sirul asar ke fana'ud dzikri. Tidak semua. Dan itu akan terdeteksi dalam hati kita kalau dzikir rasa itu sudah jalan. Baru nanti itu jenengan dapatkan. Mulai juz 1 sampai juz 30 kalau per juz ya. Lah, tujuannya apa? Al-Qur'anul Qadim ini disampaikan di tengah masyarakat. Pertama, syariat dan thariqah jenengan kalih kula. Biar mau naik ke hakikat sampai ke makrifat. Sebab yang disebut Islam yang kafah itu di situ. Udkhulu fisilmi kafah. Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam kafah khalih sampurno. Dengan sempurna. Ini sebab setelah ayat ini kita dihadapkan nafsu iblis yang selalu menjerumuskan kita. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Kita tidak akan bisa keluar dari bisikan setan dalam dada kita, enggak bisa. Artinya kita terjerumus. Dan kita tidak akan bisa keluar dari jeratan nafsu jikalau tidak ditolong oleh Allah. Sebab yang bisa mengalahkan nafsu setan cuma Allah. Bukan kita. Kita olehnya bisa keluar dari jeratan nafsu karena anugerah Allah. Berbentuk pertama nikmatul ijad, nikmatul imdad di jalur rohim. Kita bisa menerima dinu tauhid. Itu anugerah loh, Pak. Yang kedua, mengamalkan. Itu juga anugerah. Berarti jenengan pahamnya bisa melakukan khalwat dzikir itu sebab anugerah dari Allah. Memang satu sisi seakan-akan yang perang melawan nafsu itu kita, yang mengalahkan itu seakan-akan. Padahal sebetulnya yang mengalahkan itu hanya Allah. Ingat, malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah itu tidak bisa menolongmu,
tidak bisa menghadapkan mudarat atau manfaat, tidak bisa. Yang bisa cuman Allah. Oleh sebab itu bertuhanlah kepada Allah Al-Ahad yang Esa. Ya, kapan itu nanti aku dapatkan secara tertulis? Sebenarnya Pak, sebelum tertulis sudah jenengan dapatkan, yaitu bentuk ayat-ayat yang tersirat. Contoh, Dzalikal kitabu la raiba fih, utawi kitab, alif lam ra itu Pak ya. Tidak ada kemamangan sedikit pun. Kebenaran tentang ayat ini bagi siapa? Hudal lil muttaqin. Artinya mafhum mukhalafah daripada ayat ini, ketika kita belum mau menerima hidayah dan menjadi orang muttaqin, kita akan bertanya alias mamang. Di situ kan la raiba fih, tidak ada sedikit pun kemamangan, keraguan di dalam ayat itu. Artinya jenengan yakin ini benar. Sementara banyak orang yang tidak mengatakan benar, bahkan itu tidak benar loh, gitu loh. Itu sudah Allah nyatakan sendiri. Al-Qur'anul Qadim itu di dalam setiap ayat-ayat yang disebut Al-Qur'anul Karim. Mengapa disebut Al-Qur'anul Karim? Karim mulia Pak. Firman Allah derajatnya paling luhur. Makanya mengapa bagi umat Islam Al-Qur'anul Karim itu dijadikan sebagai hukum yang tertinggi. Setelah itu Al-Hadis. Setelah itu ijma' qiyas. Karena Al-Qur'anul Karim firman langsung dari Allah. Lah jenengan saya giring untuk langsung ketemu langsung yang kusebut sebagai Al-Qur'anul Qadim. Sebetulnya Pak, tidak kita rasa ketika saat saya berbicara tentang hukum hakikat menuju makrifat, itu sebetulnya isi Al-Qur'anul Qadim. Cuman malam hari ini saya tegaskan terkait Al-Qur'anul Qadim, yang dulu pertemuan kapan saya berjanji akan membahas itu. Step by step pasti hal itu ku sampaikan. Dan juga kulo yakin, dengan seyakin-yakinnya hati saya, kalau diperbolehkan Allah untuk menulis, berarti Al-Qur'anul Qadim itu bisa jenengan baca dengan mata telanjang. Tidak hanya dengan mata hati, ainul basirah, tapi dengan mata ainul basyariyah, mata telanjang ini. Apa maksud tujuan diantara lagi ini kok ditulis? Mungkin dengan berat hati Pak. Mohon maaf ya. Saya tidak bermaksud menyalahkan, enggak. Dengan berat hati saya katakan banyak di antara wahyu Allah langsung yang kita sebut sebagai Al-Qur'anul Karim, makosidnya itu tidak diarahkan pada yang sebenarnya.
Ditariklah kita kepada makosid yang tidak sebenarnya. Dirasa ini sudah, mohon maaf, terlalu parah, maka wajiblah itu dinyatakan keasliannya. Bukan yang diubah dari sisi lugat, tulisannya, enggak. Yang diselewengkan itu adalah dari makosid yang sebenarnya dari Allah, maksudnya apa? Ingat Pak, semua ayat itu pasti ada asbabun nuzul. Sebab-sebab diturunkan ayat ini apa sebab? Mengapa contoh Allah menurunkan wakumu lillahi qanitin, supaya sholat kita diperintahkan dengan khusyuk, karena kita posisi ruh waktu sholat itu tidak bisa khusyuk. Kalau sudah khusyuk, gak mungkin akan muncul ayat yang menekan kita, memerintahkan kita untuk khusyuk. Gak mungkin. Sama dengan ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, panggilan terhadap diri jenengan, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Mengapa kita dipanggil kembali pada Allah? Karena kita tinggalkan Allah kebanyakan di situ. Kok umpama nggak tinggalkan, nggak mungkin Pak dipanggil. Nggak mungkin. Makanya mengapa kita waktu di pesantren disuruh untuk tidak hanya belajar tentang masalah ilmu hadis Quran, tapi juga kita diwajibkan untuk belajar ilmu alat, dan juga kita diwajibkan belajar ilmu balaghah dan mantek. Itulah persoalannya. Mohon maaf, saya sendiri tidak sealim panjenengan sedoyo dalam hal ilmu dhahir mboten. Kalau niki namung ukur-ukur. Tahu ukur-ukur nggih? Ono ayo mek tak sampai no A. Saya enggak tahu B, aku gak bakal menyampaikan B. Taunya saya A, yo A terus. Aku taunya A kok. Aku B enggak tahu, aku juga enggak bisa nyampaikan B. Taunya A, yo A terus. Jadi itulah maksud Al-Qur'anul Qadim. Umpama saya baca mulai Bismillah sampai akhir surat An-Nas, nggih ngapunten, ini nanti pasti akan kusampaikan kalau ayat surat Al-Qur'anul Qadim itu sudah tercipta. Jadi ketika saat saya menyampaikan ini satu. Nomor dua, kita tidak terasa selama apa yang kusampaikan ini adalah intinya untuk menuju dan bertemu Allah, itu ayat-ayat yang dari isi Al-Qur'anul Qadim. Nggih, mungkin itu sebuah info tentang Al-Qur'anul Qadim Pak ya. Saya sudah bahasa akal saya, apa resiko nanti jikalau itu tercipta? Saya sedikit banyak sudah menimbang-nimbang Pak. Tapi saya tidak bisa Pak keluar dari perintah Allah. Gak bisa. Tetap itu harus saya laksanakan. Walaupun butuh tenaga, butuh waktu yang lama. Sampak mohon maaf Pak, saya diperintahkan untuk melepas gigi, tak lepas Pak. Oke, ini pasangan Pak. Oke, mulai 1 Rajab berarti 1 Januari saya lepas Pak. Ini pasangan semuanya, sehingga nggak bisa makan tetel, jenang, nggak bisa. Kalau mekso saya makan, coplok Pak. Kantil, saya suruh gundul, tak gundul Pak. Ya sudah,
apalah sebuah arti secara fisik kalau itu toh pada akhirnya akan fana. Dan itu sebuah arti yang menurut saya ada dua hal, tergantung jenengan kalih kula berbangga diri dengan dohir monggo, tapi dengan catatan tidak mengalahkan cinta sampai datang Allah. Taruhlah cinta Allah di atas segala-galanya, nggak masalah. Tapi mohon maaf, prinsip saya beda. Sedikit aja, bukan perkaranya gigi saya sakit, enggak Pak, enggak. Just memang disuruh melepas. Bahkan ketika saat saya suruh melepas dokternya enggak mau. Sebab saya minta dalam satu waktu itu 8, 5 dan 3. 8 saya suruh melepas pada satu waktu. Pak dokter sanjang, wah enggak bisa. Satu aja, besok nanti lagi, besoknya lagi satu-satu. Karena hitungan beliau enggak salah secara anatomi ya, di dalam kesehatan tubuh ini akan berdampak terhadap saraf. Lah saya tidak pakai itu ya Pak. Aku hanya bersikekeh secara ruhania. Akhirnya dengan paksa Pak, saya dibilangin kalau ada apa-apa jangan salahkan saya ya. Iya Pak. Pak disawuntiki Pak. Insya Allah sakit waktu disuntik bius niku lho. Tapi njabutnya tidak sakit. Habis itu Pak, ompong anak saya yang terakhir nggak mau dekat saya. Nggak mau dekat saya, dipanggil kakek Hoho. Saya tidur sama dia nggak mau, mungkin takut. Akhirnya saya konsultasi lagi kepada dokter. Dok, bisa dipasang lagi? Bisa, tapi tidak seperti aslinya. Akhirnya dengan terpaksa dimal, entah bagaimana cara dokternya, dimal, akhirnya bisa. Tapi yo aglik-aglik ngeten niku kudu roto. Nggih, mboten masalah. Bagi saya nggak ada masalah. Para malaikat walaupun itu berat terhadap sujud terhadap Nabi Adam, beliau lakukan. Karena dia hakikatnya menyembah Allah dengan bentuk perintah. Orang-orang hakikat tidak berat untuk sholat. Sebab dia tidak bermaksud nyembah batu. Tapi menyembah Allah. Mohon maaf. Illa iblis, hanya satu yang tidak mau. Akhirnya Allah tanya, wahai iblis, apa yang menjadikan kau terhalang tidak mau menjalankan perintahku? Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sederhana jawabannya iblis sih Pak. Lebih mulia mana ya Allah saya dengan Adam? Saya kau jadikan dari api, sementara Adam dari tanah liat. Ini persoalannya karena di dalam diri Ajazil ini aba wastakbar. Dia merasa lebih mulia, lebih baik, lebih ngalim, lebih segala-galanya dari Adam. Artinya Pak, mengapa saya mengatakan tadi anggaplah saya sebagai saudara yang melebihi kandung jenengan, biar setara, biar kita sama. Innama ana basarum mithlukum, sama, nggak ada perbedaan.
Dan yang kedua, ini membelajarkan kita supaya tidak mudah nafsu itu membisikkan terhadap dada kita untuk merasa lebih baik daripada yang lah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ingat, dia nafsu selalu membisikkan di dalam dada jenengan supaya kita teringgap penyakit hati yang namanya takabur. Ini yang saya hati-hati. Sehingga pernah kapan itu di pondok hari Sabtu saya bilang, cara untuk supaya Anda tidak mudah teringgapi sifat takabur, berlakulah orang yang membencimu. Akhirnya kau dihina. Sebab takabur muncul sumbernya, faktornya berbagai macam. Satu, karena jenengan dikatakan di tengah umat masyarakat sebagai orang alim, sehingga masyarakat yang tidak tahu akan memuja, memuji, menghormatimu. Disitulah rentan kita merasa orang hormat, rentan hati kita akan teringgapi rasa mulia, rentan dalam hati kita akan mudah muncul takabur yang disebut lebih baik daripada orang. Udah, kalau seperti itu serban dideleh, kopiah dideleh, baju dilepas, semuanya. Inilah bebas. Udah. Prinsip yang seperti ini boleh jenengan jalankan, boleh tidak. Tidak, tapi dengan catatan, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi, berarti berzikirlah terus, baru aman. Akhirnya gebiarnya dunia apapun, pujaan masyarakat apapun tidak akan menjadikan hati jenengan merampas bajunya Allah tadi. Sebab yang berhak bertakabur hanyalah Allah. Jadi kembali kepada pertanyaan, Al-Quranul Qadim adalah ayat yang tersirat di dalam kauniyah, ayat yang kauniyah, yaitu alam ini yang tercipta, dan ayat yang tersirat di dalam setiap ayat Qur'aniyah yang tertulis. Siapa yang hatinya condong mengikuti ayat mutasabbihah, maka tersesatlah. Iki piye karepe? Padahal iku al-mutasabbihah itu Al-Qur'anul Qadim. Siapa yang masuk mengikuti ayat ini tapi dia itu masih belum kefanaan diri, itulah maksudnya tersesat. Laksana ngeten Pak, saya itu nul podol tidak mengerti tentang ilmu elektro. Saya melihat tetangga saya sing alim ilmu elektro, akhirnya buka reparasi, dia cari uang kok mudah. Saya kepingin Pak, tapi saya tidak mengerti tentang ilmu elektro. Radio rusak masuk di situ, dandani betuli dikit, nyoder apa,
bunyi lagi uang, gampang toh Pak nggih? Wis. Saya melihat itu kagum, aku pingin. Akhirnya saya pulang, saya pasang banner menerima radio rusak atau televisi rusak. Tapi saya tidak mengerti ilmu elektro. Banyak yang memasukkan radio televisi rusak. Saya paksa saja mengikuti itu. Wis, Pak saudara-saudara sampah warang. Pak sampun, oke. Bayaran, bawa pulang. Ketika dimasukkan listrik, bukan suara gambar yang muncul, tapi yang keluar beluk asapnya, berarti konsleting lah. Inilah yang disebut jangan sekali-kali kau membaca Al-Quranul Qadim jikalau belum mengerti. Makanya besok itu seleksi alam sungguhan tentang kitab niki. Nggih, mungkin itu sekedar info terkait masalah Al-Quranul Qadim mekaten. Nggih, mohon maaf jikalau jawaban saya tidak memuaskan dari panjenengan mekaten. Nanti secara per ayat pasti akan kusampaikan ketika saat itu sudah tertulis mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, saya mengikuti Gus itu di YouTube dan juga di Sneak Video. Terus saya ikuti tentang penjelasan Gus tentang masalah ilmu hakikat dan makrifat. Pertanyaan saya Gus, ini kembali kepada Gus tadi yang menjelaskan tentang masalah kita istilahnya sampai di tingkatan, maksudnya kalau sudah nyampe di nur makrifat itu kadang-kadang ada kalanya ada kemunduran Gus atau menolak. Nah, itu ada mungkin ada sebab-sebabnya Gus. Yang kedua juga mungkin ini tidak dijelaskan Gus, tapi saya cuma menemukan di situ tentang masalah syairnya Rabi'atul Adawiyah Gus, yang menjelaskan tentang masalah kalau misalnya itu ada karunia, berikanlah kepada musuh-musuhmu. Dan kalau misalnya saya beribadah itu istilahnya menginginkan surga, berikanlah pada musuh-musuhmu semua. Tapi jangan sekali-kali menurut Rabi syair di situ, jangan sekali-kali engkau palingkan wajahmu dari pandanganku jika aku rindu padamu, gitu Gus. Jadi dua pertanyaan itu Gus, mohon maaf kalau misalnya pertanyaan saya itu melenceng atau keluar dari topik yang dijelaskan oleh Gus. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemunduran cahaya makrifat yang asalnya 220 voltasenya menjadi 110, bahkan menjadi 10 voltase. Itu asbab diesel yang memutar generator yang disebut sebagai napa niki? Dinamo. Minyak zaitun telas, solari telas. Akhirnya suaranya diesel berebet, otomatis daya tarikan diesel untuk memutar dinamo berkurang, otomatis voltasenya turun.
Bisa diterima? Hanya zikir kita berkurang itulah Pak. Menjadikan nur makrifat itu biur petik watah. Umpama biur terus. Bahkan pet nggak pernah biur. Makanya mengapa dalam surah Al-Insan 25 Allah katakan terhadap kanjeng Nabi, wadhkur Muhammad isma rabbika bukrata wa asila. Pagi, siang, sore, wa minal laili juga malam. Beliau selalu dzikir. Dan ini disampaikan pada kita sebagai umatnya, digolongkan Allah sebagai orang yang beriman. Al-Ahzab 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Mengapa kita ada perintah udzkurullaha? Karena kita sering lalai. Kok gak lalai gak akan muncul udzkurullaha. Zikron kathiron niki Pak, sebanyak-banyaknya. Ini untuk menjaga voltase kalau listrik ya, biar tetap 220 maksimal 240. Naik dan turunnya voltase niku Pak tergantung tekanan di diesel. Ini kalau listrik penggerak diesel. Kalau PLTA air, arus air yang tadinya besar berkurang. Makanya sistem dalam PLN diadakan bendungan. Karangkates. Nggih. Minyak zaitun ini dikatakan minyak zaitun di dalam surah An-Nur ayat 35 Pak. Itulah zikir. Kalau PLTU beda lagi, gak bicara air, uap, batu bara. Tekanan uap maksimal, matis voltase itu maksimal. Kita bicara yang di desa-desa aja, apa genset, nggih? Sampai kalau nggak percaya Pak, coba sampai buktikan tesis genset itu meliputi diesel penggerak sebagai penggerak dan yang digerakkan namanya dinamo. Urusan berapa pas itu terserah. Kalau sudah menyala ada avometer untuk mengecek berapa voltasenya. Di situ ada rumus, ketemu 220 dari watt kali volt. Iki sing paham listrik jelas. Kula niki ngapunten mantan kula niki. Dulu Pak kula niki mohon maaf lah, tahun 95 sampai hampir 2000 berapa itu kula niki pasang sound system. Wallahi. Saya pasang sound system. Padahal saya juga ngayai pondok. Mengapa saya sikapi seperti itu? Saya hanya menjaga biar enggak tomak. Ngapunten ya. Saya menjaga hatiku biar enggak tomak kepada orang lain. Sebab tomak niku mah kalau kita enggak kerja Pak, nggih mohon maaf. Saya ngaji, tetap ngaji di pondok. Tapi tetap satu sisi saya ya kerja, harus kerja. Untuk menanggulangi hatiku dari ketomaan. Sehingga alhamdulillah bisa membebaskan santri mondok gratis. Gratis. Cuman kitabnya tak kongkon beli sendiri. Ngajinya ya nggak ada bisaroh, nggak ada. Sahriyah nih gila ya.
disebut Sahriyah. Biasanya yang pondok kan ben bulan berapa. Hanya semata-mata saya nalangi biar nggak muncul sifat tomak. Kalau saya nggak kerja, makan apa? Lah gitu toh. Akhirnya menjagakan apa? Menjagakan itu Pak. Nunggu-nunggu pemberian orang lain. Saya juga beristri, juga beranak, butuh makan. Terlepas dari sound system, tetap saya kerja di sawah sebagai petani. Tidak hanya mengelola pondok, tapi juga tani. Sampai sekarang Allah meletakkan saya kerja sebagai kepala desa atau keliben apa? Kelibun. Iya. Lah nanti terlepas menjadi kepala desa apa kerjanya? Harus kerja Pak saya. Harus. Apakah kembali penyewaan sound system atau enggak terserah. Nek dulu memang saya yang mengoperator sendiri. Sampai kalau enggak percaya, diesel yang sudah menyala dan sudah mencapai voltase di avometer itu 220, coba biarkan menyala, nanti lama-kelamaan solarnya habis. Kalau tidak jenengan isi lagi, matilah dia. Kalau mati pasti akan turun. Berarti cahaya makrifat, nur makrifat yang sudah Allah taruh di dalam hati jenengan, cara untuk menjaga bahkan untuk menaikkan voltase, satu, berzikirlah. Dzikron katsiron fasabbihuhu bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Saya tanya saudara-saudara kita yang ada di thariqah, para mursyid mesti mewajibkan terhadap kita sebagai murid jaga dzikir, terutama dzikir sir. Niki bentuknya hati tetap disuruh wadkur isma rabbik, nama Allah disebut Allah. Niki pembelajaran untuk melatih hati kita supaya gampang ingat pada Allah. Dan ini kalau tidak diteruskan dzikir di hakikat, nggak bisa wusul-wusul Pak. Jujur nggih, jujur saya katakan dengan berat hati. Artinya langkah berikutnya jenengan ini harus sampai ke makrifat lewat la ilaha illa anta. Udah amalkan itu. Maksudnya bukan dari segi bacaannya, itu yang harus kita amalkan. Jadi turunnya kemakrifatan itu dikarenakan solare habis. Satu. Nomor dua, berkenaan dengan makalah dari beliau Robiah sinten? Robiatul Adawiyah, itu salah satu wali Allah perempuan. Ya. Di dalam makalah tersebut ada beberapa yang belum kami sampaikan. Termasuk di dalamnya adalah berilah sesuatu itu terhadap musuh-musuhmu. Apa sesuatu yang dimaksud intan? Ini tidak bisa Pak. Kita akan berikan pada orang yang membenci kita, jikalau jenengan ini tidak bergelora ati loman as-sakha, nggak bisa. Lawan katanya as-sakha bakhil.
Gak mungkin. Artinya kita akan membenci orang yang membenci kita. Otomatis urusan apapun kita tidak mau bantu karena orang yang kita benci. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Malah justru sebaliknya Rasulullah. Rasulullah menyayangi mereka yang membenci. Contoh Pak, mungkin tidak asing lagi ketika kita buka satu hadis yang mengatakan kisah ketika saat Rasulullah mau sholat subuh berjamaah bersama sahabat, beliau sebelum ketika berangkat keluar dari rumah beliau itu diludahi tetangganya dengan ludah yang habis tidur. Ingat nggih? Satu saat beliau tertinggal sholat jamaah, terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa jenengan tertinggal? Dijawab bla 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 bla. Ini persoalan dengan orang ini. Oleh tertinggal karena menunggu, biasanya diludahi, kok gak datang-datang. Akhirnya salah satu sahabat berbicara, ya Rasulullah, tetangga jenengan yang meludahi jenengan tiap ketika jenengan berangkat sholat berjamaah itu sedang sakit. Akhirnya menemukan jawaban beliau, lu benar, saya tunggu-tunggu gak datang-datang ludani. Lah di situ. Akhirnya salah satu di antara beberapa sahabat yang membenci Rasulullah yang meludahi tadi, kecuali Rasulullah pertama kali orang yang membesuk. Ketika beliau mendatangi tetangganya yang sakit, disitulah beliau yang sakit mengatakan, ya Muhammad, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Berarti cara Rasulullah berdakwah tabligh itu sangatlah arif. Mana yang dimaksud berikanlah sesuatu itu terhadap musuh-musuhmu. Mohon maaf Pak ya, ini sebetulnya sayangilah mereka yang membencimu. Mohon maaf, saya beranikan menyampaikan dinut tauhid di tengah umum itu tidak pandang siapapun. Baik yang menolak, yang menerima, tetap saya sampaikan. Urusan resiko, saya dihina, dicaci, saya ikhlas. Enggak apa-apa. Bahkan Pak, mohon maaf ya, dulu sudah saya sampaikan. Sampean tahu WA di dalam HP saya, tidak semuanya itu suka. Mohon maaf, saya dipanggil anjing, babi. Ajaran saya yang saya sampaikan dikatakan roti rasa tai. Terima kasih saya ucapkan. Andai kata sedikit saja hatimu membuka diri dan menyadari atas kebenarannya di dalam dan faham, aku yakin gak seperti ini. Oleh karena jenengan belum paham, saya maklumi. Berkomentar seperti itu, saya juga maafkan. Mohon maaf, Sabtu kemarin juga ada salah satu jamaah yang mohon maaf karena awalnya mencaci diri saya. Saya maafkan. Saya sudah bilang, enggak apa-apa. Karena saya punya memakai prinsip, janganlah kau salahkan orang yang matanya buta ketika berjalan, dia itu tertabrak tembok. Jangan salahkan. Maklumilah karena dia enggak tahu di depan ada tembok. Tuntunlah dia.
Itu prinsip saya ada di situ. Nggih, mohon maaf. Karena saya belajar untuk meniru apa yang Rasulullah teladankan. Dalam ayat Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Lah, walaupun saya tidak bisa maksimal, minimal lah entah 5%, entah 2,5%. Saya coba. Urusan umat menyimpulkan itu urusan umat sendiri, terserah. Jadi itulah yang dimaksud dinut tauhid, inilah yang tetap disampaikan, yang tidak pandang bulu. Ada sebuah makalah yang mengatakan gini, Pak, janganlah kau kasih gelas itu air sepanjang masih tertutup, percuma, airnya akan tumpah. Lah gitu toh. Saya benarkan, tapi saya tidak berprinsip seperti itu. Berprinsip saya adalah tetap saya jatuhkan air ini, barangkali kena jatuhan ini terus akhirnya goyang, terus akhirnya tutupnya hilang. Prinsip saya segitu. Karena sekeras apapun batu, jikalau air itu terus netes, walaupun netes, tidak ngerocok loh Pak, netes, aku yakin akan, namanya sekeras apapun batu akan bolong, lubang. Prinsip boleh beda. Yang penting saya tidak akan pernah menyalahkan prinsip jenengan ketika saat gelas masih tutupnya ada, jangan pernah dikasih air, percuma. Memang betul Pak, satu sisi gitu, percuma. Kita bicara tentang masalah ilmu hakikat di tengah-tengah golongan am, dapatnya jenengan dicaci. Akhirnya jenengan diem, udah. Daripada gegeran lah gitu dah. Prinsip itu enggak salah. Tapi boleh dong saya berprinsip yang tidak sama. Padahal maksud dan tujuannya dua prinsip itu sama. Apa? Untuk memberikan hidayah terhadap hati seseorang. Mboten napa-napa. Yang kedua, makalah yang beliau sampaikan yang belum kami pernah sampaikan adalah janganlah kau sekali-kali memalingkan wajahmu ketika di hadapanku. Mohon maaf, ini sampean harus paham. Madhepo sira ning panggonan madhep, madhepo sira ning panggonan mungkur. Ta'at sira di tengah-tengah kondisi taat, ta'at sira di tengah-tengah kondisi maksiat. Jadikanlah nikmat sebuah anugerah dalam hatimu dan jadikanlah musibah menjadi nikmat hatimu di hadapan Allah. Sama dengan seperti itu. Anda akan menjadikan nikmat namanya musibah jikalau jenengan ini betul-betul bisa kembali kepada Allah. Asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi umumnya enggak Pak. Golongan am itu nek dikasih Allah senang, gembiranya setengah mati, sampai lupa siapa yang memberi. Jikalau dikasih perkara yang susah, bayuh. Saya itu sholat sudah penuh, zakat ya juga itu. Tapi mengapa Gusti Allah masih kasih saya seperti ini susah lah. Mulai.
Terus maksudnya jenengan dikongkon taat ning panggonan taat, suruh madhep ning panggonan madhep, dan suruh madhep ning panggonan mungkur atau taat manggon maksiat piye karepe. Dalam kehidupan kita sehari-hari Pak, sebagai manusia yang Allah ciptakan, mesti ngadepi dua takdir. Enak, senang, susah secara syar'i. Taat maksiat secara syar'i, balak nikmat secara syar'i. Ini sebagai sunatullah, hukum ketetapan Allah yang berlaku pada siapapun tanpa pandang bulu. Sugiyo koyo opo, kaya jenengan koyo opo, pasti suatu saat dihadapkan Allah rugi. Siapapun kita. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana ketika saat jenengan itu dihadapkan dua hal, hati sampean ini bisanya taat di mata Allah bagaimana? Dalam Syarah Al-Hikam itu ada makalah yang mengatakan, lihatlah wanita cantik itu yang menghantam batu terhadap dirimu, janganlah kau lihat batunya. Batu itu takdir. Wanita cantik adalah Allah. Jikalau kau melihat wanita cantik, terkesimalah kau. Terpesona aku. Tapi jikalau kau melihat batunya, marah-marah. Bisa-bisa jenengan misuh misuhe dulur kula sing Madura ya napa Pak? Bahasane niku lho. Wujude rupane ya napa suarane? Kata-kata yang tidak baik itu Gus. Heeh. Termasuk COK. Wah, ngoten. Karena dasar hati marah Pak. Pasti jenengan akan dendam terhadap yang menghantam. Itu pasti. Siapapun kita akan marah tatkala sesuatu yang dihadapkan Allah itu tidak sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia. Anak sakit, bisnis dirusui orang, istri diambil orang. Nemen nih tambahan nggih? Iya, nemen. Anak disakiti orang. Udahlah Pak, siapapun kita pasti marah. Terus bagaimana cara melihat wanita cantik itu? Padahal wanita cantik itu beraling-aling sembunyi di pintu. Bagaimana caranya kita itu bisa melihat wanita itu? Pintunya itu hilangkan Pak. Kaifa yutasawwaru niki wonten hikam pasal kalau nggak salah 15 sampai 25, kalau nggak salah 24. Tidaklah mungkin Allah itu bisa ditutupi, dialing-alingi dengan sesuatu. Sebab sesungguhnya Allah itu ada di setiap sesuatu. Oleh karena kita melihat sesuatunya itu nampak, akhirnya Allah tidak tampak dalam hal wujudnya, sehingga sesuatu itulah yang menghijabi hati kita terhadap Allah. Lah bisanya itu sesuatu akan musnah, dimusnahkan Allah. Carane Allah memusnahkan, nur makrifat dinyalakan. Allah alasan menyalakan nur makrifat karena jenengan terus menerus faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, alias memegang teguh tali Allah, berzikir. Sekilas info ngeten. Pun ada lagi Bapak
Ibu ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustani Gus. Setelah saya mendengar tadi dawuh Gus bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan setan dan iblis kecuali Allah. Allah karena yang menciptakan. Selanjutnya Gus, salah satu ayat Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya kurang lebih sesungguhnya Allah itu tidak bisa mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Pertanyaan saya Gus, apa hubungannya ayat tersebut kalau dikaitkan dengan ketetapan Allah sewaktu manusia masih ada di alam arwah yang tercatat di Lauh Mahfuz? Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah berlakunya antara hukum syariat dan hukum hakikat. Hukum syariat mengatakan manusia itu laksana berbendaraan Allah. Artinya seakan-akan manusia itu faktor bisa merubah satu nasib. Oleh karena kita masih memandang makhluknya, maka gak salah Pak. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak merubah sendiri. Oleh karena kita memandang kaum makhluk itu wujud, maka miturut kacamata syariat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Syariat loh Bang ya. Karena itu kelas proses kita. Siapapun kita dulu ngalami seperti itu. Akhirnya disitulah muncul sebab musabab mengapa kita harus ikhtiar, mengapa kita diwajibkan usaha, al-amru bil ma'ruf wa tanha 'anil mungkar. Hukum wajib ini ketika saat jenengan kali kula diproses Allah di dalam zona syar'iyah. Satu. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita melihat dari satu sisi pandangan kacamata hakikat beda. Dia sudah tidak memandang makhluknya tapi memandang alladzi subhanalladzi asra bi 'abdi. Memandang siapa yang menggerakkan itu. Sehingga antara makhluk yang merubah seakan-akan, terus Allah yang merubah sebab karena dirubah oleh makhluk, dua ini dijadikan satu. Inilah Pak yang kumaksud suhudul wahda fil kasroh. Pandanglah tunggal di banyak. Berarti otomatis kita harus mengalami proses ahadiyah menuju ahad. Caranya berarti jenengan harus memandang hidup fakot, memandang subhanalladzi yang maha suci fakot, hanya itu. Baru niki mboten tabrakan. Kalau memandang satu sama yang lain pandangannya itu beda-beda, maka ini mesti tabrakan. Biar enggak tabrakan, ya nyun sewu, jenengan harus di tengah. Dohire sujud menyang watu Ka'bah, batine sujud nang Gusti Allah.
Laksana kaki kanan dan kaki kiri berjalan sama-sama. Coba kalau jenengan berjalan kaki kanan tok ngeten, piye? Namanya pincang ngeten. Min dan plus, berhubung di situ ada penetralisir yang disebut komponen dalam ilmu elektro. Di dalam komponen macam-macam penghantarnya itu. Ada diode, ada elko, ada istilah IC, ada istilah potenso. Akhirnya membuahkan hasil salon ini manfaat. Tapi kalau min dan plus langsung digadukke, namanya konsleting, terbakarlah rumah. Lah ngaten nggih? Kalau ada penetralisir, akhirnya cahaya yang kita dapatkan manfaat lampu, mboten bahaya lah. Laksana seperti itu. Jadi secara syar'i enggak apa-apa, karena memang kelas kita ada di am. Tapi kalau sudah naik ke hakikat, jawabannya cuman Allah. Biar kedua golongan ini tidak saling menjatuhkan, gini Pak, kasihlah maklum terhadap mereka yang belum mengerti sesungguhnya. Estu, kita akan bisa bersikap seperti Rasulullah ini kalau duduk di tengah-tengah. Kata Vetivera, pilih yang mana? Atas, langit awalnya pilih atas apa bawah, tapi jawabannya Vetivera pilih yang tengah-tengah saja. Masuk. Inggih, Mbah. Inggih. Mekaten. Tasik wonten Bapak. Saya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Martomo dari Mangarang, Gus. Pertanyaannya begini Gus ya. Di waktu dulu saya pernah mendengar di pengajian bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya, bahasanya disesuaikan dengan bahasa masyarakat setempat. Contoh, mohon dikoreksi Gus kalau salah. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, bahasanya bahasa Suryani. Benar Gus? Alhamdulillah. Injih. Lantas Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, bahasanya bahasa Ibrani. Nomor 3, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, bahasanya bahasa Kipti. Yang terakhir Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahasanya bahasa Arabi. Pertanyaannya Gus, seandainya, andai kata barangkali Gus, Nabi yang terakhir itu diturunkan di situ Bondo Gus, dilahirkan di situ Bondo Gus, berarti Al-Quran itu bahasanya bahasa Madura Gus. Benar Gus? Ini yang pertama. Yang kedua Gus, nabinya itu apakah tetap Nabi Muhammad nabinya Gus? Ini yang kedua. Yang ketiga Gus, apakah Al-Khaliq sang pencipta alam semesta tetap bernama Allah Gus? Kalau dilahirkan di situ Bondo, Nabir yang terakhir itu Gus. Sekian Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban saya tetap dua kacamata.
Sebab jikalau saya menjawab hanya satu kacamata hakikat, pasti saudara saya yang belum untuk memahami akan menyalahkan. Wong butuhnya ini adalah kesadaran. Pertanyaan pertama, apakah kalau Nabi dan Rasul itu diturunkan Allah di tengah-tengah kota Situbondo, apakah dia berbahasa Madura? Nah, kacamata syariat saya berkata bahwasanya la nabiyya ba'da. Ngoten nggih? Nabi dan Rasul terakhir hanyalah Muhammad ibnu Abdillah. Nggih, kula tak jawab syariate dulu. Sampun nggih. Niki tensine pun didukurno lho. Nah, santai mawon. Karena di dalam hukum syariat hujah juga ada. Sama dengan gini, jikalau baik itu datangnya dari Allah, jikalau jelek datangnya dari nafsumu sendiri, ini hujah Quran. Dari arah inilah berarti ada sang penguasa ganda. Lah gitu. Ada yang menguasai perkara baik, ada yang menguasai perkara jelek. Ini memang dari kacamata syariat benar, supaya harapannya manusia itu tidak melakukan perbuatan jelek. Akhirnya muncullah resikonya dosa, jadinya neraka. Lah ngoten nggih. Wong namanya rahmatan lil alamin itu biar nggak ada gap. Tapi kalau ditarik secara hakikat beda. Mengapa beliau mengatakan hanya Allah khairihi wa sarihi minallah? Karena beliau hatinya sudah sampai ke ahad. Suhudul waqda fil kasrah. Ini hukum khusus, makanya ada golongan am, ada golongan khos. Ada istilah ahli hijab, ada istilah ahli syuhud. Nyun sewu, bagi jenengan yang matanya tidak buta, ketika saat berjalan jangan disamakan dengan seseorang lain yang mohon maaf yang matanya buta. Jangan dipaksa. Jalan yang banter seperti aku gini loh. Ya jangan gitu. Gak bisa Pak. Orang yang buta itu jalannya cepat, gak bisa. Mohon maaf loh nggih. Bukan berarti saya melindungi orang yang matanya mohon dipahami. Mestinya jikalau si buta itu ingin berjalan cepat, ada proses. Sana cari dokter spesialis mata, anatomi mata, biar diperiksa mana yang menyebabkan mata ini tidak bisa melihat. Akhirnya terjadilah namanya operasi mata. Baru mana yang menutupi mata ini jadi buta, dokter itu akan mengoperasi. Kalau kita masuk dalam mata hati ainul basyirah, ya sana cari guru akhirat. Baru jenengan dioperasi lewat ilmu amal istiqomah. Jadi Pak, secara hakikat jelas. Sebab juga ada ayat yang mengatakan
Ketika saat Allah mengutus Rasul dalam setiap kaum, mesti minhum, keberadaan Rasul itu di tengah-tengah kaum itu sendiri, berbahasa-bahasa. Kalau tadi Madura ya, pasti Rasulnya Madura. Secara hakikat siapa sih Rasul? Nah, Rasul itu utusan Allah. Jenengan kesini nekak diutus Allah kesini, bisa kesini sendiri? Resapilah maksud itu. Saya juga lupa di surat mana, ayat keberapa Allah mengatakan ketika saat Allah mengutus utusan itu mesti dari kaum itu sendiri, berbahasa kaum itu dengan maksud gampang dipaham. Apakah kitabnya itu harus berbahasa Madura, bahasa saya secara hakikat? Iya. Gak mungkin Allah mengutus utusan di tengah-tengah kaum saudara saya Madura itu berbahasa Inggris. Gak mungkin Pak. Hakikat loh nggih, hakikat. Makhluk oleh bisa bergerak sebab digerakkan Allah. Sebab sifatnya makhluk la haula wala quwata. Bisanya gerak sebab illa bil, berarti makhluk itu statusnya adalah utusan Allah. Ngoten lho Pak. Itulah maksudnya Muhammadur Rasulullah itu di situ secara hakikat. Mboten secara syariat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan seluruh makhluk, wa ma ta'malun, dan apapun yang muncul dalam diri makhluk itu bersumber dari Allah. Gerak dari Allah, melihat dari Allah, mendengar dari Allah, berbicara kalam dari Allah, apapun. Oleh karena nafsu membisiki kita tentang khuldi, kekekalan kehidupan dunia, itulah akhirnya nafsu mengajak kita untuk ngaku. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu, ngejak lalai pada Allah. Akhirnya jangan heran kalau hati kita selalu nggak sadar kalau itu peran Allah, bukan peran kita yang memiliki. Makanya didatangkanlah sebuah Rasul untuk menyampaikan dinul haq supaya jenengan iki sadar bahwasanya kita makhluk tidak punya daya upaya apapun, kekuatan untuk melakukan apapun. Tapi jikalau itu terjadi kekuatan atau daya upaya semata-mata illa billah. Jadi leres Pak, bahasane bahasa Madura, Situbondo Madura, Jawa ya Jawa. Saya tidak kontek dari syariat. Kalau kontek dari syariat berarti beliau Muhammad ibnu Abdillah, setelah itu enggak ada. Makanya mengapa Rasulullah tidak punya putra jaler? Mboten punya putra jaler. Punya tapi pun sedo. Hasan Husain itu kan dari Sayyidina Ali kalih Siti Fatimah sebagai putranya Kanjeng Nabi. Yang menurunkan Nur Muhammad itu Bopo. Wiji yang ditanam itu dari Bopo. Orang perempuan itu wadah. Makanya mengapa kita di dalam ilmu syariah kalau kita memberikan Fatihah itu kok rujuknya kepada sang ayah.
Karena Nur Muhammad wiji kang dumadi yang terjadi dalam hidup itu dari seorang bopo. Sekarang timbul pertanyaan, lah itu Nabi Isa mana boponya? Lah ngoten nggih. Pun inilah sifat jais Allah. Apapun akal yang tidak bisa menerima, in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun, jadi. Sebab Allah punya 3 sifat. Ada sifat jais, ada sifat wajib, ada sifat mohal. Ini di antara 3 sifat ini terbagi. Sifat wajib 20 terbagi menjadi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. 20. Sifat mohal ini ada 20 juga, lawan kata daripada sifat wajib. Berarti 40. Satunya adalah jais. Artinya jais, bergendak silakan, enggak yuk, enggak apa-apa, itu urusan Allah. Sekarang kalau kita bicara sifat daripada Rasul juga ada 3. Wajib, mohal, juga jais, ya dah. Wajib 4, mohal juga 4, jais 1. Lengkaplah 50. Sesuai dengan sholat aslinya kita mendapatkan 50. Sekarang diringkas menjadi 5, tapi mutunya seperti 5. Syarate wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aktivitas apapun gunakanlah hati. Inni wajjahtu wajhiya, baru. Sekarang kita 5 gak jadi buah kok. 5 belawak raati, dibawa kucing garong, dibawa mau macam-macam. Jadi Pak, bahasane tetap bahasa Madura. Kita memandang dari kacamata hakikat loh Pak ya. Siapapun yang Allah kehendaki, siapapun. Bon. Pertanyaan kedua, apakah namanya juga Muhammad? Hakikatnya ngapunten. Kita bicara, kalau bicara syariat sudah nggak bisa ini, ya. Kita bicara hakikat, nama itu terserah, bebas. Tapi ya memang satu Muhammad, maksudnya Muhammad itu Nur Muhammad. Nur Muhammad yang ada pada diri jenengan itu tidak jauh berbeda pada yang lain, termasuk terhadap baginda Rasul. Hakikat loh pun syariat. Nek syariat sampean hadapkan situ gelut niki. Nggih. Tengkar Pak. Ingat, Nabi Adam kali Siti Hawa, nggih. Akhirnya mudah-mudahan sampak kita. Nur Muhammad itu sama toh? Minallahi ta'ala. Wa nafakhtu, dan kutiupkan rohku. Wis kari kembali jenengan mukhotabnya kemana? Mandangnya kemana? Roh itu makhluk apa roh itu bukan makhluk? Tergantung jenengan mandangnya. Sebab satu sisi sampai ke sini nek gak ono roh ya ora iso tekan kene. Tidak bisa sampai ke sini. Terus status roh itu sebagai apa? Terserah jenengan mandang. Yang jelas dikatakan makrifat la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Nama-nama itu sudah enggak fungsi. Kalau bahasa saya, yang dimaksud Allah itu bukan nama, bukan sifat, bukan dat, tapi laisa kamislihi. Dalam Al-Quran dijawab innani anallah, labun,
bergelora dalam hati jenengan. Walaupun secara lahir namanya Zainul Arifin, Bejo, wis apapun nama itu, tapi substansinya ke Ahad. Jadi jawaban saya Pak terkait nama, boleh jasad ini beda, tapi substansinya semuanya adalah Allah. Yang nomor 3, Khalik. Apakah namanya itu tetap Allah? Niki kan akhir zaman toh. Secara syariat setelah akhir zaman niki kita akan memasuki fase yang berikutnya adalah yaumil qiyamah. Karena Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, setelahnya tidak ada, berarti hari kiamat. Miturut kacamata syariat disebut kiamat adalah isi dunia semuanya langit Allah hancurkan. Tidak ada satupun yang wujud yang ada kecuali Allah. Oke. Itu betul secara syariat. Terus bagaimana kita memandang secara hakikat? Fananya dalam hati jenengan perkara selain wujud Allah itulah kiamat. Ini hanya berlaku pada golongan khusus, golongan ahli makrifat Allah. Di luar ini belum bisa terima Pak. Karena menurut kami yang ada di golongan am, namanya kiamat itu sudah nggak ada siapa-siapa. Hanya ada Allah. Semuanya hancur. Setelah itu yaumi yub'ats, hari kebangkitan. Setelah itu yaumul hisab. Di syariat ada hari diperhitungkan setiap diri umat manusia antara baik dan buruknya, yang tujuannya untuk mempertanggungjawabkan saat di dunia. Setelah itu jenengan disuruh berjalan di Shiratal Mustaqim. Ada golongan 2, ada yang jatuh ke neraka, ada yang ke surga. Syariat. Boleh mohon izin saya mengatakan secara hakikat, biar klop pertanyaan jenengan dengan pertanyaan apakah namanya juga Allah. Lagi tidak? Pun kulo jawab, siapapun panjenengan kalau hati atau ruhania sudah mengikuti petunjuk di jalur dinul haq, akan terjadi namanya nafi itsbat. Dan ini terekom juga di dalam kitab hikam terkait pemfanaan diri. Qur'annya pun juga begitu. Wajib hukumi jenengan apabila dijadikan Allah sebagai kekasih jenengan dan jenengan mencintai Allah, wajib melepaskan cinta selain Allah. Ketika jenengan ingin bertemu Allah di alam akhir, wajib tinggalkan alam dunia. Jikalau jenengan pingin wujudin dunia tidak ada, sekecil apapun gak ada, naik kok pesawat, naik notok, wujudin dunia lah gak ono, hilang. Semakin ke atas, yang tadinya lapangan sepak bola besar, tadi kecil. Bahkan sudah tak tampaklah wujudnya dunia. Artinya siapapun hati yang semakin lama wa ilaihi mendekat dan bertemu Allah, maka pasti Allah pisahkan wujudnya selain Allah di hati jenengan. Bon, ini hukum mesti. Siapa yang berjalan ke arah barat, maka semakin lama arah timur ditinggal. Itu pasti Pak.
Sebaliknya jenengan kali kula hati semakin lama tresno nang sakliyane Allah, jangan harap jenengan ini bisa bercinta dekat pada Allah. Ora iso, mustahil. Pun niki rumus pun rumus. Oleh karena kita memakai kacamata hakikat lah, akhirnya nama itu tidak fanatik satu nama. Nyun sewu, umat Islam memanggilnya Tuhan adalah Allah. Dasarnya Quran ada, surat Maryam 36, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Allah nama. Selain Islam pasti namanya juga tapi namanya makhlus syahidnya, isim fa'ilnya, subjeknya tunggal, ketuhanan yang maha esa. Sekarang tinggal pertanyaannya, mana agama yang mendidik dan mengajarkan umatnya untuk mengahadkan nama? Jelas Islam lewat Al-Quran jelas mengajarkan, bukti kul huwallahu ahad. Udah. Kalau di luar agama Islam, ya mohon maaf, yang memanggil Tuhannya bukan Allah, mohon maaf, jikalau di dalam agamanya itu juga dididik tentang dinu tauhid, ilmu ketuhanan, ilmu keesaan, mohon maaf, mungkin bisa dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat berapa saya lupa. Termasuk orang-orang yang beriman pada Allah, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Asobi'i, apa? Ada kok. Orang kepercayaan ini loh. Allah akan masukkan surga. Ternyata dalam ayat itu merekalah yang bertauhid. Merekalah yang sudah sampai ke makom makrifat. Jadi di situ. Tolong dicari nanti, saya lupa. Yang jelas Al-Baqarah termasuk asobi, orang-orang yang tidak beragama tapi kepercayaan. Intinya adalah mereka yang hatinya sudah makrifat pada Allah. Niki nggak bisa Pak diterima secara syariat, nggak bisa. Terus pertanyaannya, Nasoro yang mana? Bahasa syariat menjawab, itulah umat yang estu betul-betul mengikuti ajaran kitab Injil yang belum dirubah katanya. Sebab di dalam dawuh ayat kitab Injil itu ada firman Allah yang mengatakan bahwasanya besok ada nabi akhir zaman namanya Muhammad, kitab yang dibawa Al-Quran. Saya ada Injil di rumah, ada Pak. Saya cari firman yang seperti itu, belum saya temukan. Saya punya Injil. Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Belum saya temukan. Ya, mohon maaf loh ya. Tapi di Quran itu kok mengatakan itu. Ada pertanyaan, mengapa harus ada Al-Quran? Apakah Zabur, Taurat, Injil itu enggak sempurna? Sempurna Pak. Tapi mengapa harus ada muncul habis satu ke yang lain, yang kedua, mengapa kalau ini sempurna kok muncul lagi yang ketiga? Kalau ketiga ini sempurna, mengapa harus muncul lagi yang terakhir Al-Quranul Karim? Mohon maaf, kalau boleh saya berpendapat, oleh karena mulai awal 2, 3 ini isi aslinya diselewengkan maksudnya, itulah akhirnya kesempurnaan wahyu Allah dicidrai, akhirnya diturunkanlah. Bukan perkaranya Jabur mboten sempurna Pak.
Taurat Injil gak sempurna, sempurna. Mengapa harus muncul Al-Quran? Itu alasannya. Sebab ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab mengalihkan maksud di dalam perayat itu. Salah satu di antaranya, mohon maaf, sholat wajib khusyuk. Siapa yang mau berbicara itu wajib? Ada? Enggak ada. Sing penting gugur kewajiban. Mohon maaf loh ya, mohon maaf. Saya mengatakan wajib karena ayatnya surat Al-Baqarah 238 mengatakan wakumu, perintah. Kalau perintah wajib di jalan lillahi qanitin, lillahi karena Allah, qanitin ay khosyiin. Menurut saya ayat ini saya maknani wajib khusyuk. Khusyuk niku takrifnya adalah bertemu Allah baru bisa khusyuk. Bisa nih bertemu Allah, nur makrifat itu harus menyala. Bisanya nur makrifat menyala, jenengan terus ilmu amal istiqomah disebut dzikir terus menerus. Baru simple nggih? Kalau sudah di situ namanya sembawara. Sing penting ke akad. Ngapunten. Rampung sudah. Sampun cukup? Nggih, pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dimanapun panjenengan berada, walaupun pembahasan malam hari ini kelihatan kejam dan ekstrim, saya tidak bermaksud nopo-nopo Pak, mboten. Saya tidak pernah merasa jadi guru, enggak. Semua itu datangnya dari Allah. Saya tidak jauh berbeda dengan jenengan. Sing penting kulon jogo, jenengan jogo, manah ini apapun yang datang, datangnya hanya dari Allah. Mudah-mudahan ilmu ini nanti bisa bermanfaat dan jenengan iki bisa ditakdirkan dan semua keluarga anak putu kita sampai kapanpun dikersana Allah sebagai golongan keturunan yang solih dan solihah di mata Allah. Lahumul Fatihah.